Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share agar channel ini bisa berkembang dan teman-teman kalian bisa belajar materi sejarah SMA secara lebih, insya Allah lebih mendalam ya, insya Allah. Oke, materi kali ini, materi sejarah Indonesia kelas 11 atau kelas 2 ya, SMA, masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Oke. Iya. Bentar. Ya, nah ini lukisan dari tahun 1965 menggambarkan beberapa kapal dagang Belanda di perairan kota Batavia atau di Jakarta sekarang ya, Batavia itu. Ini kapal dagang, sepertinya kapal dagang VOC ya. Jadi kita membahas ini bagaimana masuknya dan berkembangnya bangsa Eropa di Indonesia ya. Ya, karena Indonesia ini kedatangan dari ada Portugis, Inggris dan Belanda, bahkan Spanyol juga ya. Oke. Kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Ya. Kolonialisme berasal dari kata koloni, wilayah kekuasaan. Dan isme ini paham. Jadi kolonialisme ini adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti kita menguasai sebuah, kita punya negara nih, lalu kita punya kekuasaan di luar negara kita punya negara jajahan, kita menguasai daerah tersebut sekaligus menguasai manusia yang ada di negara tersebut. Nah, ini kolonialisme. Simpelnya seperti itu ya. Kemudian dibedakan menjadi ada kolonialisme eksploitasi. Ini seperti mengeksploitasi ya. Mengambil atau mengerahkan di luar batas gitu ya. Kemudian kolonialisme penduduk, ada kemudian kolonialisme deportasi. Kemudian ada ini gambaran bangsa Eropa tiba di suatu pulau gitu ya. Kemudian ada imperialisme. Ini imperialisme berasal dari kata imperium, memerintah, dan isme, paham. Jadi ini imperialisme adalah suatu sistem jajahan. Ini sistem ya, yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah jajahan. Nah, kalau imperialisme ini sudah dia membentuk pemerintahan ya. Jadi membentuk sistem pemerintahan. Kalau kolonialisme ini paham menjajah dan menguasai di suatu daerah ya. Sedangkan imperialisme ini dia sudah menjajah sekaligus membentuk pemerintahan di jajahan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian di imperialisme ini dibedakan menjadi imperialisme kuno dan imperialisme modern. Oke, kita lanjut ya. Nah, penjajahan samudra oleh bangsa Barat itu ya berkembang itu zaman penjajahan samudra itu masa abad 15 sampai masa abad ke-17 ya. Ketika bangsa-bangsa Eropa banyak melakukan penjajahan samudra. Ini mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Jadi mereka dari barat pengen ke timur untuk mencari barang-barang dagang gitu ya, komoditas dagang ya. Ini pelopor penjajahan samudra itu ada dari bangsa Inggris, Spanyol dan Portugal. Lantas bagaimana sampai ke bangsa Eropa ini sampai ke Indonesia? Sebelum ke sana, latar belakang penjajahan samudra itu yang adanya jatuhnya Konstantinopel pada 1453 ke tangan Turki Ottoman
kemudian penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti karavel, dan munculnya teori Copernicus ya, bahwa bumi itu bulat gitu kan. Kemudian buku catatan perjalanan Marco Polo, dan adanya dorongan 3G, gold, emas, glory, kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Gold, glory, dan gospel. Kemudian datangnya bangsa-bangsa Eropa di Indonesia itu seperti apa? Motivasinya sama seperti tadi, pengulangan aja. Perkembangan ilmu pengetahuan, jatuhnya Konstitusi Usmani, kemudian pencarian rempah-rempah, kemudian semboyan gold, glory, dan gospel. Inilah motivasi atau latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa itu di Indonesia, atau motivasi latar belakang bangsa Barat ini melakukan penjelajahan ke dunia timur seperti itu. Karena bangsa Barat sudah dikuasai oleh kalangan Turki Utsmani, akhirnya mereka juga mencari daerah kekuasaan yang baru, kemudian mencari komoditas rempah-rempah dagangan yang baru, hingga sampai saat tiba sampai ke Nusantara ya waktu itu, atau sekarang kita dikenal dengan Indonesia. Nah, seperti ini proses kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama ini adanya 1511, Alfonso de Albuquerque, ini orang Portugis, orang Portugal, menguasai kota pelabuhan di Malaka ini ya. Kemudian ada Sebastian de Elcano, ini orang Spanyol, berlayar bersama Ferdinand Magellan. Setelah Ferdinand Magellan meninggal, ia melanjutkan perjalanan pulang ke Spanyol melewati Tidore, Maluku Timur, dan menyeberangi Samudra Hindia. Ya, kemudian ada Sir Francis Drake, berlabuh di kerajaan Ternate dan dijamu oleh Sultan Ternate Baabullah ya. Kemudian ada yang terkenal ini Cornelis de Houtman. Ini orang Belanda ya. Tiba di Banten 1596 dengan menggunakan 4 kapal. Nah, 1596. Ini nampaknya pertama kali orang Belanda nih ke Nusantara ya. Kemudian James Lancaster dari Inggris yang melakukan pelayaran ke Indonesia, kapalnya tiba di Aceh. Kemudian ada lagi James Cook juga ya. Nah, seperti itu. Di sini ada rute Alfonso de Albuquerque. Nah, ini rutenya dari Portugal sampai ke Spice Island nih, pulau rempah-rempah gitu ya. Nah, di Malaka ya. Oke, ini rutenya. Kemudian masa kita Indonesia itu dijajah bangsa Eropa atau bangsa Barat itu Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggris, kemudian Belanda lagi, seperti itu ya. Ya, baru nanti ada bangsa lain Barat, tapi bangsa kita bilang bangsa Timur ya, Jepang ya. Oke, kita ke masa penjajahan di Portugis. Masa penjajahan bangsa Portugis di Nusantara atau di Indonesia ya. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara itu di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa dan Malaka. Sejak itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Nah, kemudian bangsa Portugis ini menjalin kerjasama ya dalam bidang perdagangan, komoditas lada dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Padrau, prasasti kerjasama tahun 1522. Nah ini, Padrau ini prasasti kerjasama antara kerajaan Portugal dan kerajaan Sunda. Namun bangsa Portugis ini diusir dari Ternate oleh Sultan Baabullah tahun 1575. Ya. Kemudian berdasarkan kesepakatan Lisbon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur.
kecuali bagian timur Pulau Timur, kini wilayah Timor Leste. Oke. Ya. Akhirnya ini Belanda dan Portugis ini mereka melakukan kesepakatan, akhirnya Portugis ini menyingkir dari Hindia Timur, ya. Kemudian ada yang dinamakan kita masa penjajahan Spanyol. Nah, ini juga sempat juga kita di kedatangan bangsa Spanyol. Ini rombongannya dipimpin oleh Sebastian de Cano. Sebastian de Cano, ini orangnya, ya. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521, ya. Sambutan baik dari Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Kemudian Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Jadi banyak bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Nusantara, ke Indonesia, itu kita ramah sama mereka gitu ya. Cuman keramahan kita ini dimanfaatkan oleh bangsa Barat itu, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore, kemudian Portugis yang membantu Ternate, ini berakhir. Jadi ini terjadi persaingan gitu ya. Spanyol bantu Tidore, kemudian Portugis membantu Ternate. Ini ada persaingan. Namun persaingan ini akhirnya berakhir setelah dikeluarkannya Perjanjian Zaragoza, ya. Berdasarkan perjanjian itu Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Maksudnya gimana, Pak? Jadi Perjanjian Zaragoza ini adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis, ya, yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 Marine Leagues atau 17 derajat sebelah timur Kepulauan Maluku. Perjanjian ini adalah kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas. Artinya waktu itu Spanyol dan Portugal atau Portugis ini dipertengahkan oleh Paus waktu itu. Bumi ini dibagi gitu loh, dibagi, ya. Portugis dan Spanyol ini tidak boleh bersaing, jadi dibagi, ya. Kemudian kesepakatannya muncul itu akhirnya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Akhirnya Spanyol ini mengalah gitu ya. Mereka tidak lagi menguasai di daerah Maluku. Nah, seperti itu. Ini berdasarkan dari Perjanjian Zaragoza. Kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas. Jadi nah seperti ini. Ini kan awalnya Perjanjian Tordesillas dulu. Jadi wilayah di sini ini wilayah Spanyol. Nah, ini wilayah Spanyol. Nah, di sini wilayah Portugis. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak ada terjadi perebutan. Ini diperkerasai oleh Paus seperti itu. Nah, ini. Perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas, sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol. Pada 7 Juni 1494, membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif antara Spanyol dan Portugal. Nah, seperti itu. Jadi udahlah, ini loh wilayah Spanyol dari sini ya, garis meridiannya ya. Spanyol, kemudian Portugis di wilayahnya seperti Maluku dan sekitarnya. Kemudian ini ditegaskan lagi dengan Perjanjian Zaragoza. Jadi Perjanjian Tordesillas dulu, bumi dibagi wilayah kekuasaannya antara Spanyol dan Portugal. Kemudian dirinci lagi dengan Perjanjian Zaragoza, ya, seperti itu. Akhirnya ini mengerucut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina
Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku, seperti itu intinya ya. Setelah itu kemudian masa penjajahan VOC atau Belanda ya, company ya, the Dutch East Indian Company, Vereniging Oost-Indisch Company. Nah ini lambangnya VOC ya. Tadi masa Portugis sudah, kemudian masa Spanyol sudah, sekarang kita di masa Belanda ya. Nah, latar belakang pendirian VOC ini ingin menghindari persaingan dengan sesama pedagang Belanda. Jadi disatukan itu sama pedagang Belanda. Adanya persaingan dengan Portugis waktu itu juga Portugis juga dagang juga gitu loh. Ya, dan Belanda juga bersaing dengan Portugis di wilayah Nusantara juga. Lalu usul pendirian VOC ini oleh John Oldenburg, kemudian gubernur jenderal pertama adalah Peter Both. Nah, seperti itu. Jadi mereka membentuk gubernur jenderal ya. Nah, ini masa penjajahan VOC, ini uang VOC ya, dua mata sisi uang VOC dalam kepingan mata uang gulden ya. Ini pada tiap sisinya terdapat simbol kerajaan Belanda dan VOC. VOC ini tadi dibentuk tadi sudah kita tahu ya, latar belakang pembentukannya. Dia pengen menyatukan perdagangan Belanda, kemudian ingin bersaing dengan bangsa Portugis ya dan bangsa lain ya. Kemudian VOC ini mempunyai hak oktroy atau hak istimewa VOC. Dia VOC juga punya kebijakan yang mana kebijakannya ada monopoli, ekstirpasi, pelayaran hongi atau hongi top 10 gitu ya. Kemudian strategi divide et impera atau politik adu domba. Ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian pada 31 Desember 1799, nah, VOC ini akhirnya resmi dibubarkan oleh kemudian dialih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Kenapa? Ya penyebabnya ada korupsi di tubuh VOC itu sendiri, biaya kepegawaian semakin besar, kemudian adanya banyak mengeluarkan dana untuk perang, kemudian persaingan dengan fungsi dagang lain. Nah, seperti itu. Jadi VOC ini seperti seperti kayak perusahaan dagangnya Belanda gitu ya, yang megang Belanda. Namun ketika VOC dibangun akhirnya bangkrut gitu ya. Nah, kemudian di VOC tadi itu ada hak oktroy. Ini ada artinya tuh hak istimewa ya. Dia bisa merintah negara jajahan, dia bisa memonopoli perdagangan. Maksudnya memonopoli ini ya dia bisa mengatur sebuah barang, dia bisa mengatur harganya. Misalkan contohnya misalkan saya hak monopoli, saya misalkan saya punya saya punya kebun pisang ya, banyak pisang. Hanya saya yang berhak untuk menjual pisang ke wilayah ya. Yang lain nggak boleh jualan pisang, cuman saya. Jadi suka-suka saya mau berdagang pisang gitu. Jadi saya monopoli pisang gitu. Nggak keren banget pisangnya. Ya, itu contoh aja ya. Seperti itu. Kalau di sini ya monopoli dagangan jelas rempah-rempah ya. Kemudian dia bisa mencetak mata uang sendiri, kemudian punya angkatan perang sendiri, punya milik senjata, melakukan perjanjian, dan mengumumkan perang. Ini hak oktroy dari VOC. Kemudian masa kekuasaan VOC itu tadi saya bilang punya kebijakan ya. Ada yang namanya Prengerstelsel. Ini kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Ya. Di daerah Pulau Jawa kalau tidak salah ini ya. Jadi itu mereka harus menanam kopi. Kemudian ada lagi Verplichte Leverantie. Kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Ya. Jadi rakyat di Nusantara itu harus menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Ya. Kemudian kontingenten, ini kewajiban rakyat membayar pajak juga dalam bentuk hasil bumi. Ini udah membayar pajak, kemudian ini menyerahkan, ya, kontingenten. Kemudian lagi ada ekstirpasi. Ini menebang tanaman rempah-rempah
yang diproduksi secara berlebihan. Jadi kalau udah rempah-rempahnya udah banyak, udah ditebangin aja seperti itu, ya. Kemudian ada lagi Hongi Totstem, pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Karena waktu itu kan ya bersaing dengan pedagang Portugis, ya nggak boleh. Ini seperti kayak monopoli gitu ya, nggak boleh pedagang di Maluku tuh nggak bisa menjual rempah-rempah kepada pedagang lain, tuh harus mengikuti apa kemauan dari VOC seperti itu. Nah ini, seperti saya jelaskan di sebelum tadi, keuntungan VOC faktornya tadi pegawai VOC itu banyak yang korupsi, manajemennya buruk, kemudian sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah pengawasan yang luas. Wilayah VOC luas, tidak bisa melakukan pengawasan, mengontrol. Kemudian adanya meletus revolusi Prancis, yang akhirnya itu Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kemudian reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC. Seperti itu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Sambil minum lagi saya. Air putih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan ya. Minggir dulu. Oke. Terima kasih sudah di-subscribe. Mantap. Lanjut. Nah, di masa penjajahan VOC tadi, kita bicara adanya gubernur jenderal. Nah, ada yang pertama Gubernur Jenderal Peter Both. Dia memiliki kebijakan, yakni membangun markas besar VOC di Ambon, kemudian berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timur, mengusir Spanyol dari Tidore. Kemudian meski berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan kantor dagang VOC mula-mula di Banten 1610, kemudian di Jayakarta 1611. Ini Peter Both. Ya. Kemudian masa penjajahan VOC Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Ya. Ini sepeninggal dari Peter Both. Markas besar VOC dari Ambon ini dipindah ke Jayakarta atau Batavia atau Jakarta ya. Karena di situ lebih strategis. Kemudian mengusir orang Inggris di Pulau Ran yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Jadi orang Inggris itu diusir gitu ya. Ya. Mengusir dan menghilangkan penduduk asli Banda dan menerapkan kebijakan ekstirpasi yang tadi menebang tanaman-tanaman rempah-rempah yang sudah berlebihan, masih ada, udah ditebang aja. Itu namanya kebijakan ekstirpasi. Kemudian keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen ini, seperti saya bilang, dia memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta karena Jayakarta ini merupakan tempat yang sangat strategis. Nah, seperti itu ya. Nah, VOC juga mengganti Jayakarta menjadi Batavia. Ya, juga VOC ini kalau memindah kekuasaan di tempat Jayakarta juga bisa memantau gerak-gerik Portugis di Malaka, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu ada masa Daendels. Nah, Gubernur Jenderal Daendels ya. Pada 1795 Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Pemerintah Prancis mengirim Herman Willem Daendels 1808 sampai dengan 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, seperti itu. Jadi ini Herman Willem Daendels ya. Ini memerintah di Nusantara
kebijakan yang paling terkenal itu membangun jalan raya, ya, jalan raya pos itu dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1.100 km. Nah, jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas atau pergerakan pasukan di Jawa. Ini Dendles ya. Nah, seperti ini. Dari Anyer sampai Panarukan. Kurang lebih 1.100 km. Gila ya. Kita dipaksa nih bangsa kita untuk membentuk jalan raya. Ya, lu nggak kebayang dulu gimana bangsa kita tuh disuruh masih ada hutan, ada jalan, disuruh bikin buka lahan, buka jalan. Ini berapa banyak korban jiwa. Ini begitu mengerikan ya. Kebijakan Dendles tadi tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, kemudian memerintahkan pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan, ini kerja Robi ya, sepanjang 1.000 km. Saya, nggak kebayang gitu gimana 1.000 km atau 1.100 km ya. Itu jauh banget loh, jauh sekali. Wah, semoga orang-orang nenek moyang kita, yaitu mudah-mudahan bisa ditempatkan di tempat yang layak ya. Gak kebayang saya kalau dipaksa bikin jalan itu. Kejam sekali ini ya. Kemudian menanamkan kekuasaan pada raja-raja lokal, kemudian penjualan tanah rakyat kepada pengusaha swasta asing dari Belanda, Arab, dan Cina, kemudian pembangunan gudang senjata di ujung kulon. Nah, namun Dendles ini akhirnya kekuasaannya berakhir setelah adanya kapitulasi Tuntang. Apa itu kapitulasi Tuntang? Sabar. Nah, kemudian masa Janssens ya. Dendles kemudian dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Pasukan Inggris, nah ini, mendarat di Batavia 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Inggris berhasil menguasai Batavia. Dan pada 18 September 1811, Janssens menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Jadi adanya kapitulasi Tuntang ini intinya kekuasaan Belanda diserahkan sama Inggris. Nah, seperti itu. Akhirnya muncul era Inggris. Nah, ini kapitulasi Tuntang ya. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Kemudian semua hutang pemerintahan Belanda yang dulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Lalu ini awal pemerintahan Thomas Sandford Raffles 1811 sampai 1816. Ini Raffles ya, yang kemudian memerintah di Nusantara. Tadi ada Peter Both, dan Peter Stone, kemudian ada Dendles ya. Sekarang Raffles. Nah, ini kekuasaan Raffles di Nusantara. Oke. Orang Inggris ya. Nah, dia memperkenalkan sistem sewa tanah, kemudian memperkenalkan sistem uang, lalu menemukan bunga Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai ya, besar ya. Merintis pendirian penelitian flora atau dikenal dengan Kebun Raya Bogor. Nah, kemudian menulis buku History of Java atau sejarah Jawa gitu ya. Ini kebijakan atau program Raffles gitu ya, apa yang dia bisa lakukan di Nusantara. Nah ini Rafflesia arnoldii ya. Ada yang bilang kalau Inggris itu dia menjajah itu mencerdaskan gitu ya. Nah ini Rafflesia arnoldii. Nah,
masa Thomas Stamford Raffles. Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811. Tadi kebijakannya membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial, ya, menetapkan sistem sewa tanah, memberi kebebasan kepada para petani dan menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Ya, ini buku karangan Raffles, hasil penelitiannya selama memerintah di Nusantara. The History of Java. Luar biasa ya. Tahun segitu sudah membuat buku ya. Luar biasa. Pemerintahan Raffles berakhir pada 1816 dan digantikan oleh John Tyndall. Konvensi London 1814 berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Ini kembali lagi kapitulasi tuntas, kekuasaan Belanda diserahkan sama Inggris. Di Konvensi London, kemudian kekuasaan Inggris diserahkan lagi ke Belanda. Seperti itu ya. Akhirnya setelah Inggris kita kembali ke Belanda lagi. Dipimpin oleh siapa? Woi, hilang ya. Kita ulangin. Ya. Loh. Masa pemerintahan kolonial Belanda ya, 1816. Dampak dari Konvensi London ya. Sejak tahun 1816, Nusantara diperintah oleh Elaud, Boskes, dan Van der Capellen. Kemudian Capellen melakukan pengerukan besar-besaran untuk mendapat keuntungan. Nah ini, setelah itu digantikan oleh Van den Bosch, 1830 sampai 1870, yang menetapkan kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Jadi yang tadi tulisan hilang tadi, itu judulnya masa kolonial Belanda lagi kembali di tahun 1816. Nah, seperti itu. Ini masa Belanda lagi dipimpin oleh Van den Bosch. Gubernur Jenderal Van den Bosch, ya. Nah, tugas Van den Bosch ini cukup berat ya. Dia mengisi kekosongan kas Belanda dan membayar hutang-hutang VOC, kemudian mencanangkan kulturstelsel atau sistem tanam paksa tahun 1830 sampai 1870, luar biasa. Kulturstelsel ini aturan untuk menanam komoditas tanaman yang sangat laku di pasaran Eropa. Itu ada kopi, tebu, kina, tembakau, ya. Itu orang Nusantara atau orang kita Indonesia itu harus dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasar Eropa untuk dijual ke Eropa dan keuntungannya untuk mereka Belanda. Kejam sekali ya. Nah, ini orangnya, Van den Bosch, ya, tanam paksa karena kekosongan kas tadi dan hutang Belanda itu sendiri. Aturan dari tanam paksa itu juga banyak ya. Ya intinya tuh penduduk yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja di perkebunan pemerintah Belanda selama 66 hari, ya. Kemudian waktu mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Jika ada kegagalan panen, bila bukan salah penggarap, bencana atau hama ditanggung oleh pemerintah Belanda. Masih ada baiknya juga, tapi sedikit. Tapi yang paling parah itu ini. Jika ada penduduk yang nggak punya tanah, ya mereka harus bekerja sama Belanda selama 66 hari. Ini jam sekali ya. Nah ini gambarannya orang Belanda, orang kita disuruh nanam, kalau nggak salah ini tembakau ya. Wah, ini kemudian ya sistem kulturstelsel tanam paksa ya. Mohon maaf ini kurus gitu ya. Kejam sekali ya. Yang namanya penjajahan ya. Ini juga ini orang Belandanya ya. Kemudian kita orang bangsa pribumi Nusantara ya.
Aduh, ini ya inilah bangsa kita. Alhamdulillah udah merdeka, lu bayangin kalau kita masih dijajah gimana. Nah, akibat tanam paksa bagi Belanda itu meningkat hasil ekspor ya. Lalu apa namanya? Perusahaan pelayanan Belanda yang awalnya kembang kempis, dia mendapatkan keuntungan, kemudian ya yang akibatnya bagi Indonesia itu dampak negatifnya kemiskinan, ya, penderitaan fisik dan mental. Itu saya bilang tadi, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Jumlah penduduk Indonesia menurun. Ada dampak positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. Kemudian rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Ini dampak positifnya. Tapi yang namanya dijajah ya itu tadi ya. Nah, akhir dari sistem tanam paksa ini akhirnya karena parlemen itu dikuasai oleh kaum liberal. Jadi Belanda itu punya parlemen seperti anggota dewan seperti itu, dia punya kebijakan. Nah, kebijakannya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Ini menggantikan sistem tanam paksa menjadi sistem politik ekonomi liberal kolonial seperti itu. Jadi orang parlemen udah ganti lulus sel, ganti apa? Ganti sistem politik ekonomi liberal seperti itu. Jadi ada akhirnya sistem tanam paksa berakhir seperti itu oleh orang liberal di parlemen Belanda, karena kan parlemen ya berhak menentukan kebijakan dari Belanda itu sendiri seperti itu ya. Yang menentang tanam paksa ada ini Edward Douwes-Dekker atau nama samaranya Multatuli melalui buku Max Havelaar 1860 dan ada juga Baron van Hove. Nah, pelaksanaan sistem ekonomi liberal ini setelah mengganti sistem Polo-Selsel, pengaruhnya meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Jadi kayaknya Hindia Belanda lebih terbuka lagi ya. Banyak bermunculan perkebunan swasta asing di Hindia Belanda, berkembangnya kegiatan pertambangan, kemudian terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Nah, ini munculnya undang-undang agraria, munculnya undang-undang gula, namun ada dampak sistem ekonomi liberal. Dampaknya apa? Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia telah melampaui batas, ya. Ini terlalu besar-besaran gitu ya. Kemudian penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Kemudian ada kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan dilaksanakannya politik etis atau politik balas budi sebagai pengganti politik liberal seperti itu. Salah satu tokohnya Van de Venter. Udah deh, kita melakukan politik etis, politik balas budi nih. Seperti apa? Nah, ini. Ada irigasi, migrasi atau transmigrasi dan edukasi, itu ya Van de Venter. Orangnya. Nah, ini. Memperbaiki irigasi agar meningkatkan produksi pertanian, menganjurkan transmigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk Pulau Jawa, kemudian menyelenggarakan edukasi atau pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ini trilogi Van de Venter. Nah, seperti ini ya. Pelaksanaan politik etis tadi dari Van de Venter atau politik balas budi. Tadi latar belakang munculnya politik etis kan desakan kritikan dari kaum humanis. Ini kaum humanis ini orang-orang yang seperti Van de Venter, dia memiliki kebijakan politik pintu terbuka. Kemudian menulis Van de Venter itu juga menulis artikel di majalah The Gids ya tentang utang kehormatan. Ya, kemudian akhirnya muncul politik balas budi, trias Van de Venter atau trilogi Van de Venter tadi, migrasi,
irigasi dan edukasi. Migrasi, pemindahan penduduk, irigasi, perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian, dan edukasi, yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Menurut saya ini blundernya orang Belanda. Kenapa? Ketika kita diberi edukasi, walaupun ini edukasinya juga tidak merata ya, namun muncul golongan-golongan orang kaum intelektual, orang pintar muncul dari orang pribumi, dari orang kita Indonesia, dari orang kita Nusantara, muncul, wah kita ini dijajah nih, harusnya kita harus merdeka, seperti itu. Akibat dari edukasi ini, seperti itu ya. Ini apa namanya? Salah satu kelompok golongan cendekiawan ini ya, ada Bapak Muhammad Hatta ini ya. Nah, terakhir, akibat dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, ya, akibat dari adanya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda di Indonesia, ya, itu ada di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kalau di bidang politik, penjajah itu ikut campur dalam urusan kerajaan di Indonesia, menegaskan langkahnya ingin menguasai wilayah Indonesia, dan menerapkan politik divide et impera, berlakunya hukum-hukum kolonial, kemudian sosial ekonomi, masuknya sistem ekonomi uang, kemudian adanya buruh upahan, kemudian adanya praktik kerja paksa, ya. Kemudian di bidang kebudayaan, pengaruh budaya Barat di lingkungan tradisional semakin meluas hingga meninggalkan jejak-jejak peninggalan budaya seperti pengaruh kata-kata dalam bahasa Indonesia, kesenian, dan bangunan-bangunan kolonial yang mempunyai arsitektur khas Barat. Jadi kantor-kantor Belanda, ya, seperti yang di Lawang Sewu itu kan besar sekali. Nah itu ada di mana-mana di wilayah Indonesia, terutama di daerah Pulau Jawa ya. Itu juga mempengaruhi bidang kebudayaan kita. Nah, seperti ada politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Mungkin itu saja perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, atau datangnya maksudnya bangsa Barat ke Indonesia, mulai dari tadi Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Belanda lagi, nah, seperti itu. Jika ini bermanfaat, tolong di-share, di-subscribe, ya, dan di-like agar channelnya berkembang, dan tulis komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih. Sehat selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.